berkualitas dalam tantangan modernitas. Hadirin teman-teman sekalian rahimakumullah, tantangan zaman yang akan dihadapi para generasi muda kelak bisa jadi lebih berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh, menatap gelombang perubahan dengan hal-hal yang bermakna dan tidak luput dari nilai-nilai agama. Usia muda sepatutnya adalah usia yang paling tepat, usia yang paling cocok untuk menimba ilmu. Tubuh yang masih bugar, akal pikiran yang masih tajam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang berpengaruh baik dalam kehidupan. Al-Imam Syafi'i dalam perjalanannya, ketika ia melihat seorang pemuda yang bermalas-malasan dalam belajar, ia gelisah dan ia berujar, "Waman fatahu ta'limu wa tasababihi fakabbir alaihi arba'ani wa faqihi." Siapa yang tidak belajar pada masa mudanya, bertakbirlah 4 kali sebagai takbir salat jenazah atas kematiannya. Di sini Imam Syafi'i berpikir atau menganggap seorang pemuda yang malas-malasan dalam belajar ketika masa mudanya sebagai pemuda yang telah mati, yang berarti tidak memiliki bekal atau persiapan untuk mempersiapkan diri atas masa depannya. Hadirin teman-teman sekalian rahimakumullah, ada salah satu riwayat yang mengatakan tiangnya agama itu pemuda dan pemudinya. Sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sekaligus menantunya yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Subhanal yaum rijalullah." Pemuda-pemudi masa kini adalah pemimpin di masa depan. Jangan sampai kalian balikan kalimat yang dalam serta indah ini menjadi pemuda-pemudi masa kini adalah pengecut, bahkan pecundang di masa depan. Mengapa bisa begitu? Bisa begitu apabila kalian dari sekarang tidak melakukan persiapan apa-apa untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil tanggung jawab, untuk menjaga amanat, dan untuk menjadikan diri lebih baik lagi. Waktu berganti, zaman berubah, teknologi hadir. Mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang maju terus ke depan, dan mereka yang tidak mampu akan diam di tempat, bahkan bisa mundur ke belakang. Franklin pernah berkata, "When people stop changing, they are dying." Ketika manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, maka mereka akan tertinggal. Begitu pula maknanya sama dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Sunnatullah mengajarkan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu yang diajarkan oleh agama kita. Pertanyaannya, apa yang membuat kita hari ini berbeda dengan kita 2 tahun yang lalu? Dan apa yang membuat kita pemuda hari ini berbeda dengan 5 tahun yang akan datang? Pastinya itu ada perubahan, harus ada yang berubah, harus ada yang terupdate. Hadirin teman-teman sekalian rahimakumullah, mungkin saya cukupkan penyampaian saya saat ini. Hari ini cukup sampai di sini, karena kalau di sana dia sudah berbahagia dan pilihannya. Pepatah mengatakan, "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Bengkulu." Yang masa lalu biarlah berlalu, karena itu bukan lagi urusanku. Saya akan akhiri pertemuan kali ini pada kesempatan kali ini. Jika saya untuk menyampaikan satu kalimat untuk mengakhiri untuk kali ini dengan terima kasih. Saya Dimas Kartadinata pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Undur makila wa tandur mankola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihatlah siapa yang mengucapkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.